Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kita melakukan langkah yang kedua sebelumnya, yaitu input anggaran, selanjutnya kita lakukan langkah yang ketiga, yaitu menginput jurnal saldo awal. Nah, kita buka aplikasinya. Kita klik di sheet jurnal, kita akan lakukan pencatatan saldo awal. Ya. Pertama kita input, kita catat pada tanggal misalkan 2 Januari 2021. Nah, kita untuk menuliskannya cukup 2_1_2001 itu ditulis 21 boleh ya. Kita gerakkan ke kanan. Nah, yang kita input pertama kali adalah kita input kode dan nama akun ya. Kode dan nama akun ini kita isikan pertama ya. Nanti juga ketika kita mencatat transaksi, saya menyarankan tanggal dulu, baru kode nama akun dan kiri kanan, baru atribut yang lain, karena yang pokok adalah ini. Nah, ini kita inputkan misalkan yang pertama adalah kas. Kita isikan kas. Kemudian yang kedua adalah inventaris. Ini bisa dengan menu pencarian ya. Inventaris yang pertama adalah ruang marbot. Kemudian karpet. Saya yakin di setiap masjid punya karpet ya. Kemudian tanah masjid ya. Tanah masjid, kemudian bangunan masjid itu sendiri. Ya, kalau belum ada diestimasi saja. Kemudian peralatan elektronik masjid. Peralatan elektronik masjid. Coba kita cari peralatan elektronik masjid. Ya, toa dan sebagainya ya, untuk speaker suara ya. Saya yakin juga setiap masjid memiliki ini. Kemudian aset neto. Ya, aset neto tanpa pembatasan tahun lalu. Dan yang berikutnya aset neto dengan pembatasan tahun lalu. Ya, ini karena saldo awal ya. Kita inputkan angkanya, coba kita lihat angkanya. Yang pertama adalah 12.500.000. Kemudian untuk inventaris 7,5 juta. Oh ya, ini jangan khawatir. Ini ada indikator balance atau tidak balance ya, sama tidak jumlah kiri dan jumlah kanan. Ini untuk sebagai penanda atau indikator supaya kita bisa melihat apakah angka yang kita input itu sudah benar atau belum ya. Nanti kalau sudah kita input semua baru nanti akan hijau harusnya ya. Kalau tidak hijau berarti ada yang salah. Kita harus cek lagi angkanya. Ini karpet misalkan di sini 20 juta. Kemudian 450 juta untuk tanah masjid. Bangunannya 3,5 miliar. Nah, ya tanpa titik ya, kita input seperti biasa saja. 17.500.000. Kemudian di sini adalah 2 miliar, 123, 123, 123. Nah, seperti itu. Kemudian di sini 7.500.000 ya. Nah, kalau seperti ini berarti ada yang salah nih ya dalam penginputan kita, karena harusnya sudah balance kan ya. Kita coba cek ya. Ternyata ada masjid itu 1,5 miliar ya, bukan 3,5 miliar. Nah, seperti ini ya. Sengaja saya contohkan ada kesalahan sehingga ketika sudah mencapai posisi benar itu seperti apa, gitu ya. Oke, baik, kita lanjutkan. Setelah kita menginput ini, selanjutnya kita lengkapi ya dengan nomor bukti. Misalkan nomor buktinya adalah 001 ya. Ini nomor urut ya. Kemudian bulan 1 misalkan ya. Bulan 1 itu Januari karena ini transaksi Januari. Kemudian kasih kode MAA. Nah, misalkan Masjid Al-Aqsa gitu ya. Kalau nanti ada divisi atau bagian atau Pokja, maka ini bagusnya kodifikasinya khusus ya. Ini misalkan di kantor pusatnya ya. Ini 2020 misalkan seperti itu. Uraiannya adalah saldo awal. Nah, saya menyarankan dan ini wajib dilaksanakan bahwa keterangannya hanya saldo awal. Jadi tidak perlu dikasih tambahan informasi lain, saldo awal apa gitu nggak usah. Karena ini akan dibaca di aplikasi laporan posisi keuangan.
kata saldo awal ini menjadi variabel ya. Kemudian jenis dananya tidak perlu kita tuliskan karena ini saldo awal itu bukan berjalan ya. Kemudian pokjanya misalkan di sini pokjanya keuangan. Ya, kita pilih pokja keuangan itu sebentar. Nah, 20. Programnya adalah manajemen dan umum karena ini saldo awal ya. Terus kemudian kegiatannya adalah di sini misalkan operasional ya. Ini hanya supaya ada pencatatan saldo awal ya. Operasional misalkan kodenya berapa nih? 10. Nah, ini sebenarnya sudah kita lakukan pencatatan ya. Nah, khusus untuk yang di sini ada jenis dana. Ya tadi di awal kan tidak kita input ya, tetapi khusus untuk di sini kan ada aset neto tanpa pembatasan. Maka di sini harus kita input ya jenis dananya aset neto tanpa tanpa pembatasan gitu ya, tanpa pembatasan. Ya, di sini kita input sebentar, kita cari ya. Oh, di sini ada tanpa pembatasan. Jadi bukan kita ketik kata kunci ya, tapi kita ketik drop down saja. Kalau ini dengan pembatasan. Nah, untuk kolom-kolom yang lain seperti kolom tanggal, nomor bukti, uraian, pokja, program, dan kegiatan itu kita samakan persis. Sehingga ini tinggal kita blok saja seperti ini. Untuk menyamakan kita tinggal tekan Ctrl sama huruf D atau copy paste saja. Sehingga punya atribut yang lengkap. Ini juga sama. Ctrl D. Seperti itu ya. Sehingga ini menjadi kita punya atribut yang lengkap. Nah, khusus untuk yang dengan pembatasan supaya nanti ini terkait dengan penyaluran zakat infak wakaf ya. Maka di sini kita coba sesuaikan saja ya. Kita sesuaikan ini misalkan ZISWAF gitu ya. ZISWAF. Di sini di soal kodenya misalkan 33 ya, yang terakhir nih. Kemudian yang program ini juga kita sesuaikan misalkan program ZISWAF. Kemudian untuk pokjanya misalkan di sini pokjanya juga terkait dengan penyaluran ZISWAF misalkan seperti itu ya. Jadi di sini ada program penyaluran ZIS. Nah, seperti ini. Sehingga dengan saldo awal ini maka kalau kita cek laporan posisi keuangan ya, maka otomatis sudah ada masuk di sana ya. Terkait dengan ini coba kita pilih bulan Desember ya. Ini saldonya sudah ada ya. Nah, kenapa di 2021 belum kita input transaksi tapi sudah ada saldonya? Karena di sini aplikasinya membaca ini menyamakan dengan sebelah kanannya ditambah dengan periode berjalan. Jadi ini rumusnya adalah saldo awal ditambah dengan periode berjalan. Karena periode berjalan belum ada, berarti ini pasti angkanya sama, gitu ya. Ini juga angkanya sama, gitu ya. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah di 2020-nya sebagai saldo awal ini, ya, neracanya balance. Seperti itu. Nanti kalau kita input transaksi, maka yang akan berubah adalah yang di sini saja. Seperti itu. Jadi demikian langkah kita untuk menginput jurnal saldo awal. Nanti kita akan lanjutkan yang berikutnya, yaitu menginput transaksi periode berjalan.